Kita bicara Pango-Pango, ada juga pasti warga-warga lokal di situ. Ada. Ini dampak kalau umpamanya dilihat selama beberapa tahun ya adanya agrowisata Pango-Pango. Bagaimana reaksi warga sekitar? Saya pikir reaksi warga sekitar positif ya. Positif. Apalagi mereka dilibatkan untuk mengisi warung-warung yang ada. Mereka Tentu dilibatkan. ya. Hanya mereka yang bisa mengisi warung, orang-orang yang dari Kelurahan Pasang dan Kelurahan Tosapan. Ya, hanya mereka. Jadi kalau dari luar itu nggak dulu. Nah, belum dulu. Belum dulu ya. Karena kita mau membenahi yang sekitar kita dulu. Kemudian meskipun sudah masuk ke dalam kawasan Pemda ini 200 hektar, warga yang dulunya juga punya tempat untuk menanam wortel di situ tetap juga mereka beraktivitas. Oh, jadi masih tidak tertutup ya untuk Tidak warga tertutup, di situ? tidak tertutup untuk warga di situ. Jadi ini hanya sekedar batas. Aktivitas ya tetap jalan. Ya, tetap jalan. Apalagi ditambah jalanan yang sudah mulai bagus, ditambah sekarang pekerjaan juga sementara berlangsung yang jalan ke puncak diperbaiki. Berarti ada makin luas dong ya ininya eksplornya ya. Saya tuh terakhir ke Pango-Pango mungkin tahun lalu ya. Ya kita ke atas lah kapan. Oh boleh. Udah diajak ini ya benar. Jadi kita harus pergi ke Pango-Pango nih. Yang penting siap jalan nanjaknya aja. Kita masih siap sama perubahan iklim. Oh di atas makin dingin atau gimana Kak? Justru makin dingin ini di bulan-bulan seperti ini. Makin sejuk ya. Wah, sejuk di pagi, dingin di malam. Intinya tetap aja dingin. Mau siang pun kayaknya tetap dingin. Baik, hal-hal yang mau disampaikan untuk wisata Toraja khususnya di Tanah Toraja. Mungkin ada harapan-harapannya gitu. Pada umumnya ya? Iya, pada umumnya atau khususnya di Pango-Pango juga. Ya, kalau saya pada umumnya saya berbicara tentang mengapa kita harus fokus kepada pariwisata, dalam hal ini wisata alam ya. Kita tidak punya andalan lain selain itu. Hanya wisata alam. Kemudian saya berharap Pemda lebih melirik bagaimana pemuda-pemuda yang ingin kreatif, menikmati, bahkan ikut terlibat dalam pengelola tempat wisata yang tentunya bukan untuk menguntungkan diri sendiri, tapi memang demi untuk kepentingan Tanah Toraja bersama ya. Apalagi ada yang namanya Kabupaten Sehat nih, yang selalu berjalan dengan tentunya pariwisata. Di dalam Kabupaten Sehat itu kan mereka mengacu pada PP 50 tahun 2011 itu pasal 25 bahwa ini pesan untuk pesan untuk semua pengelola objek wisata. Jadi bahwa siapapun Tanah Toraja, Toraja Utara, bahwa kita juga harus menyediakan fasilitas bagi penyandang difabel atau disabilitas, karena mereka juga punya hak untuk merasakan. Mereka tidak bisa melihat, tapi setidaknya biarkan mereka merasakan juga bagaimana alam sekitar. Di Pango-Pango juga rencana kemarin berbicara dengan Ibu Kadis Pariwisata, Bapak Bupati juga tentunya, dan Pak Wakil. Mereka sangat support tentang pengadaan satu outbound atau satu wahana untuk penyandang disabilitas ataukah orang tua. Karena mereka juga itulah Kabupaten Sehat, semuanya punya kesetaraan lah untuk menikmati alam. Karena mereka tidak mungkin menikmati Flying Fox. Kita harus carikan mereka sensasi yang berbeda. Ada wahananya sendiri. Saya juga berharap kan Tanah Toraja itu masuk dalam KSPN dia. Kawasan Strategis Perencanaan Pariwisata Nasional kan. Nah, itu juga sudah dibangun sementara digodok sama para anggota DPR kita. Itu rencana induk pariwisata daerah. Saya berharap juga kepada pemerintah pusat supaya memperhatikan hal tersebut, karena hanya dengan wisata alam kita mampu mengangkat perputaran perekonomian daerah, tentunya daerah-daerah seperti Tanah Toraja yang memang mereka hanya konsen di situ, fokus di situ. Dan memang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa sekali. Saya juga berpesan agar pemerintah daerah lebih mudah lah diakses perizinan antara teman-teman yang memang ingin beraktivitas di alam terbuka, dalam hal ini mau menyelenggarakan event, entah itu di Pango-Pango, entah itu di Burake kah, itulah mohonlah dipermudah. Yang penting semuanya berjalan sesuai administrasi Pemda dan tidak menjatuhkan salah satu pihak lah, gitu.
Pokoknya intinya semuanya bisa bekerja sama semuanya baik, bisa bekerja sama gitu dengan baik. Itu sih harapan saya. Wah, luar biasa sekali Tribuners. Jadi selain kita mendukung tempat wisata supaya bisa lebih berkembang dan lebih ramah lagi ya sama semua pengunjung, tapi juga harus, karena memang kayak tempat wisata itu nggak akan mungkin maju juga selain kalau bukan karena publikasi, tapi kalau nggak ada event juga ya kosong lah ya. Wah, itu dia Tribuners. Jadi kita tetap dukung ya setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di tempat-tempat wisata manapun, yang apalagi khususnya yang ada di Toraja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.